Halo kawan-kawan sekalian, semoga kawan-kawan sekalian sehat sentosa dan dipenuhi dengan sukacita. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial aki yang sebelumnya sudah saya perbaiki pada video tutorial yang sebelumnya. Dan pada kesempatan ini saya akan mengembalikan kondisi voltage atau voltase daripada aki ini pada yang sewajarnya. Biasa aki yang normal itu paling minim itu ya di 12,5 ya. Kalaupun sudah di 12,4 itu artinya harus siap-siap dilakukan pengecasan ya. Oke, jadi kita akan melihat apa saja metode yang akan kita lakukan untuk memulihkan kembali voltase daripada aki ini di atas 12,4 gitu ya, di atas 12,4. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu. Oke, kita lihat voltasenya di sini, bisa dilihat di avometer ya. Ya, di 12,29, 12,3, di 12,3. Oke, jadi 12,3 voltase aki untuk saat ini. Oke, kita mengharapkan dia di atas 12,4. Oke, saya mau kasih tahu kepada teman-teman sekalian, kondisi daripada aki ini kan sebelumnya kan sudah saya kosongkan air akinya. Oke, sekarang jadi pertanyaan, kenapa ada air aki ya pada aki kering? Ya memang aki kering itu adalah terobosan terbaru dari aki basah. Pada dasarnya aki kering itu diciptakan untuk meminimalisasi maintenance ya. Jadi sebenarnya maintenance free dalam artian si pengguna aki tersebut tidak perlu melakukan cek air aki secara berkala gitu ya. Karena sebenarnya penguapan daripada aki kering itu didesain sedemikian rupa agar tidak menguap keluar. Jadi air akinya itu tetap stay di dalam atau tetap berada di dalam wadah ini. Namun pada kenyataannya ya kembali lagi kepada masing-masing kualitas akinya ya, dari masing-masing produsen aki. Tidak sedikit dijumpai banyak juga aki kering yang mengalami masalah, bahkan umurnya itu bisa lebih pendek dibandingkan aki basah. Oke, ini kondisinya sekarang adalah kondisinya sekarang sudah tidak ada air aki ya, kosong. Ini kalau saya tuang juga tidak ada yang menetes karena tadi sudah saya keringkan sebelum saya memperbaiki aki ini di video yang sebelumnya. Dan sekarang tadi sudah dikasih tunjuk voltasenya sekitar 12,3 ya. Dan kalau kita lihat sekarang saya akan menggunakan air zur ya. Air zur itu apa? Nah, ini dia. Air zur itu adalah bisa dibilang juga air campuran H2SO4 ya, dibanding dengan campuran H2SO4. Ini sebenarnya sulfat ya, bisa dibilang yaitu senyawa sulfat, asam sulfat ya. Oke, yang akan saya lakukan adalah saya akan menuangkan terlebih dahulu acu zur ini ke dalam botol ini ya, ke dalam botol ini. Lalu berikutnya, kenapa saya masukkan ke sini? Karena saya akan mencampurkan dengan air acu yang berwarna biru ya, air acu yang berwarna biru. Karena saya tidak mengharapkan nanti air acu ini terlalu keras sehingga membuat elemen-elemen atau sel-sel aki itu menjadi cepat keropos. Jadi untuk mengantisipasi itu saya akan mengkombinasikan air acu yang biru dengan yang merah.
Oke, saya akan tuang terlebih dahulu ke botol yang lain. Saya akan memasukkan air acu ini secukupnya saja, tidak akan banyak-banyak. Yang penting sel daripada aki yang ada di dalam aki tersebut itu terbasahi ya, karena ketika ada setrum atau arus yang mengalir di aki tersebut akan terjadi kontak, dan itu biasa menimbulkan heat atau panas. Kita tuangkan saja secukupnya, mungkin perbandingannya 2:1. Oke, ini kita kocok supaya dia menyatu. Nah, dia sudah sama ya level airnya, kurang lebih sama lah ya. Kalau misalkan kelebihan di salah satu botolnya, kita tinggal tuangkan aja begini. Nah, nanti ketahuan di mana yang kelebihan akan berkurang secara otomatis. Caranya adalah ini dimiringkan seperti ini. Oke, masukkan ke dalam lubangnya, lalu secara cepat langsung tuangkan seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Taruh di sini dulu. 12,4, 1/2, 4/3, ya 12,4an lah. Artinya sudah ada peningkatan, dia sudah kembali ke voltase di atas 12,4. Tapi sebenarnya voltase ini masih bisa naik lagi kalau kita lakukan pengecasan ya. Kalau kita lakukan pengecasan, dia bisa kembali mungkin di atas 12,5 kali, atau di atas, bisa juga di 12,6 bahkan 12,7. Jadi tergantung sel akinya. Kalau misalkan memang masih bagus semua ya bahkan sampai 12,8 juga masih dapat gitu ya. Oke, mungkin step berikutnya supaya lebih maksimal, saya akan mencoba melakukan charge aki ini, karena kan aki ini juga sudah lama tidak digunakan gitu ya. Sudah cukup lama sebenarnya dia tidak digunakan. Dan kenapa lama tidak digunakan ya, karena kemarin itu kan rusak. Jadi sudah sempat didiamkan selama 2 bulan tidak diapa-apain kan. Sekarang saya akan coba charge menggunakan charger aki dengan output 2 ampere. Saya akan coba charge kurang lebih sekitar 1-2 jam. Nanti kita lihat hasilnya setelah di charge bagaimana. Saya akan charge menggunakan charger seperti ini. Oke, ini adalah lanjutan video berikutnya. Kondisinya sekarang sudah malam, sekitar pukul 9:30. Tadi aki ini sudah selesai di charge. Saya lepas, maksudnya indikatornya sudah berubah menjadi full seperti gambar ini. Itu sekitar pukul 5 sore ya, pukul 5 sore. Jadi sudah kurang lebih 6, 7, 8
9, 10, kurang lebih 5 jam sudah saya biarkan setelah ini di charge. Jadi kalau sudah full kondisinya seperti ini ya. Oke, saya akan coba mencabut ya. Oke, berikutnya kita akan cek voltasenya berapa setelah dibiarkan kurang lebih 5 jam. Oke, kita akan lihat di sini berapa dia punya voltase. Tadi voltasenya itu menunjukkan di angka 12,4 ya kalau tidak salah ya, 12,4. Sekarang kita lihat, kita mengharapkan voltasenya ini harus di atas 12,4, jadi paling nggak bisa kena di angka 12,5 atau 12,6 gitu. Itu sudah bisa dikatakan normal ya, sudah bisa dikatakan normal, sudah full charge. Sorry, itu dia 12,75. Oke teman-teman, bisa lihat ini 12,77. Nah ini sudah 5 jam ya dibiarkan ya. Jadi setelah dia full tadi kabel listrik ini itu sudah saya cabut ya, ini sudah saya cabut. Jadi sekarang angkanya itu di 12,78. Nah 12,78. Nah ini termasuk normal ya, termasuk normal. Jadi artinya setelah air aki yang sudah kita kuras lalu kita masukkan kembali. Kenapa dikuras ya, karena kondisi dari video yang sebelumnya bahwa aki ini ada masalah gitu kan, jadinya harus saya kuras airnya, lalu kita isi air zur, lalu dicampur dengan air aki yang berwarna biru atau aquades. Jadi menunjukkan bahwa aki ini sudah kembali ke posisi atau di kondisi normal pada umumnya ya, dia sudah di 12,7. Oke, kalau kita menggunakan tes pakai lampu ya, kalau kita tes menggunakan lampu juga ini akan menyala. Ini dia, terang benderang ya, sangat terang sekali, sangat terang. Oke, jadi itu video kita pada video tutorial kita pada kesempatan kali ini. Jadi memang saya selesaikan video ini di hari yang sama, bahkan sekarang sudah malam menunjukkan 9:30 ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan like supaya kita tetap semangat membagi tips and tricks untuk hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai jumpa, bye bye.